Halo, jumpa lagi dengan saya Nugroho di channel Gotret Mobil. Kali ini sedikit spesial ya. Saya akan bahas sedikit tentang Toyota Land Cruiser atau biasa kita sebut hardtop BJ40 tahun 1980. Jadi ini mobil tahun lama, tapi ada sedikit renovasi ya, kira-kira 80% orisinil. Jadi yang pertama kali kita dapat di sini kakinya sudah renovasi tentunya. Catnya sedikit renovasi, tapi warnanya tetap hijau. Hijau dari aslinya. Ada tamannya belum di sini dan tulisan. Bannya segede dapan guys. Dia pakai ban MT ukuran 31 kali 10,5 ring 15. Jadi ya ini siap untuk naik-naik lah ya. Kalau mau jalan di jalan tol rasanya masih kurang. Kita lihat kapasinya. Biasa kalau mobil lainnya kita buka dari dalam ya. Kalau ini langsung aja dari luar. Pakai bagasi di sini. Mesinnya masih orisinil BJ40 diesel 3000 cc. Mohon koreksi ya kalau ada salahnya, karena ya ini pertama kalinya saya review unit ini. Terus apa lagi ya di sini ya, ada tambahan AC, terus sudah power steering juga, tapi di sini power steeringnya dia masih pakai itu hidrolik, pakai oli. Jadi ya kayak mobil-mobil tahun 2000-an ya, kayak misalnya Nissan X-Trail, terus Nissan Serena yang tipe City, kayak gitu-gitu. Kita lanjut ke bagian dalam. Nah, ini nih yang unik. Land Cruiser tahun 1983 tapi sudah pakai electric seat. Maju mundur, terus di sandaran juga pakai seatbelt 3 titik. Nah, untuk kuncinya ini unik ya. Jadi ini mirip-mirip sama Nissan Evalia. Jadi kalau misalnya ini di off kan, ditarik, ini dalam posisi ACC. Jadi kalau misalnya mau matikan, ini harus ditekan, baru diputar. Nah, ini baru mati. Kunci. Ini ACC. Ini kunci. Oke, setirnya ciri khas banget, gede, bulat, donat, semuanya serba tipis-tipis. Sampai ini nih, handle ratingnya kecil sekali. Dan ini masih belum auto ya. Jadi kalau misalnya kita belok kiri, kalau misalnya lurus, kita harus matikan manual. Sudah ada head unit double din, touchscreen, kamera mundur, tambahan AC. Tahun 83 sudah ada AC bos. Terus ini sudah di backlit, pinturnya bersih, sebenarnya masih orisinil. Ini orisinil, tambahan subwoofer, saburan segede gini. Nanti kita bisa lihat di belakang. Wipernya di sini, hazard, biasa hazardnya pencetan. Ini kita tarik buat hazardnya. Glove boxnya kecil sekali. Itu ada tambahan minyak power steering. Lanjut kita ke belakang. Oh iya, sorry. Ini 4x4 asli. Jadi tuasnya di sini, ini 4 percepatan manual. Nah, di sini ada keterangannya nih untuk giginya. 1, 2, netral, 3, 4. Jadi kalau mau mundur harus ke kiri dulu baru tarik ke bawah. Nah, untuk 4x4-nya ini sudah ada instruksinya juga. Jadi kalau misalnya H2 ini kita tarik ke kiri lalu ke atas. Ini buat jalan on the road ya. Jadi kalau misalnya mau di jalan aspal, kita mending pakai yang 4x2. Nah, untuk yang H4 ini untuk high range 4x2 juga. Jadi ini buat off the road, tapi 4x4-nya nyala. Jadi buat 4x4-nya nyala, tapi off the road. Jadi kayak untuk jalan jauhnya, jalan-jalan misalnya jalan ke pantai. Kalau sini kan jalan salju belum ada ya. Jalan ke pantai yang panjang gitu misalnya. Terus L4 ini buat low range 4x4. Jadi ini buat maksimum
maksimum tractionnya 4x4 buat jalan-jalan ke gunung-gunung, biasanya untuk enduro rally ya. Jadi buat jalan ke sungai-sungai, batu-batu, kayak gitu-gitu. Lanjut kita ke belakang. Ciri khasnya dari hardtop, ada ban serepnya di belakang. Kalau kita sebut ini konde sih. Nah, cuma ini ban serepnya lebih kecil dari ban yang terpasang. Kenapa lebih kecil? Karena kalau misalnya ini lebih besar, kita bakalan susah buat buka pintunya. Terus lagi, kalau misalnya ini sama dengan ban yang aslinya, jadi kita bawa males sih. Jadi kalau misalnya udah diganti, ya udahlah, nanti repairnya nanti aja. Tapi kalau misalnya kita beda ukuran, pasti kita ada feel-nya, wah ini harus ganti karena rasanya udah beda. Untuk ban serepnya sendiri ini ukurannya 30 x 9,5. Kalau yang ban yang dipakai itu ukuran 31 x 10,5. Tapi untuk harganya sama lah, 15. Kalau misalnya beda kan ya lucu nanti kan. Kita buka pintunya. Nah, ini buka pintu belakangnya agak ribet sih. Jadi kalau misalnya mau buka pintu satu, oke lah. Kalau mau buka pintu dua, kita harus buka kunci ban serepnya dulu. Iya. Buka dari dalam. Nah, ini tampilan untuk row keduanya. Ada pada depan ciri khas hardtop, ada ban subwoofer sama surround sound-nya. Tapi ya kurang fungsi sih. Kenapa kurang fungsi? Ya suara musiknya pasti kalah sama suara mesinnya. Kalau bagi saya sih mobil-mobil kayak gini suara mesinnya itu melodi yang paling terindah. Oke. Nggak pakai lama, kita langsung coba test drive aja. Agak susah ya. Maklum lah, mobil berotot, apa-apanya juga harus pakai otot. Oke, sekarang kita ada di dalam. Berisik banget guys. Diesel BJ40. Ya, ini dikenal sebagai mobil penculik di series Warkop. Biasanya di Warkop rata-rata mobilnya CC. Terbalik. Ini mobil hobi ya, jadi ya harus maklum dengan semua kerja kerasnya. Gak ada nyaman-nyamannya sekali. Tapi untunglah ini ada sedikit perombakan. Elektriknya sudah, seatnya sudah pakai elektrik. Tapi khusus di driver, di passenger masih belum ada. Ada taman sound system, subwoofer, ada AC. Ini tahun 80-an. Rar banget. Ini kita jalan santai aja, keliling-keliling komplek buat sekedar ngerasain feel-nya. Enak. Enaknya dalam tanda kutip ya. Kali 4 percepatan manual. Gila. Mas, radionya abis ini dimatiin aja mas ya, ntar berisiknya ke suara gitu. Ini udah power steering ya? Kalau udah power steering sih ini masih kerasa berat, tapi kalau misalnya belum power steering ini enteng-enteng banget, sangat enteng. Tarikannya dapat, oke ya. Jadi ini unit benar-benar cocok buat mobil, cocok buat kalian yang kepingin kelihatan ganteng. Bukan kelihatan ganteng, ini ganteng banget kalau misalnya kalian pakai ini. Harganya juga oke. Ininya ketok-keton guys. Jadi kesimpulannya, mobil ini mobil langka, mobil unik. Bukan buat harian, tapi kalau kalian budget cukup buat harian, ya ini cocok buat kamu. Mobil ini kita buka harga di 480 juta.
Oke, unit ini sementara ada di cabang Surabaya, di Jalan Raya Sukomanunggal nomor 110 Surabaya. Nah, tapi karena kita ada 3 cabang, dimanapun kalian berada bisa request mau cek unit di Surabaya, Sidoarjo, Pemalang, kita antar unit ini. Untuk detailnya bisa cek di deskripsi untuk masing-masing marketing yang ada di masing-masing cabang. Sampai jumpa. Jangan lupa juga follow dan like akun kita Instagram dan TikTok. Linknya di mana, Mas? Di bawah sini dong. Like dan share jika kalian suka. Jangan lupa subscribe juga dan nyalakan lonceng jika tidak ingin ketinggalan video-video dari kita selanjutnya.